cepat semakin baik ya. Bersuara. Oke, kalau gitu untuk teman-teman yang mungkin bisa open cam, boleh open cam. Jadi nanti kalau kita diskusi kelihatan ya mukanya gimana ya. Gitu. Oke deh, kalau gitu. Untuk 1 jam sampai 1,5 jam ke depan, saya akan membahas untuk topik hari ini yaitu POJK terkait dengan kejahatan pasar modal. Ya, nanti untuk teman-teman yang mau berdiskusi atau ada yang mau ditanyakan, boleh nanti di sesi tanya jawab. Ya, oke. Supaya nggak berlama-lama, kita langsung saja. Saya izin share dulu materinya. Oke, untuk materinya sudah muncul? Sudah, Kak. Oke, untuk materinya bergerak nggak? Pindah-pindah nggak? Bergerak kok, Kak. Oke, thank you ya. Langsung kita mulai aja. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ya teman-teman dari Universitas Lampung ya, atau yang dari luar Universitas Lampung ya, dari seluruh Indonesia. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya ya, supaya kita bisa sama-sama sharing ya, sama-sama edukasi terkait dengan pasar modal. Untuk tema hari ini, materi hari ini adalah POJK terkait dengan kejahatan pasar modal ya. Jadi kejahatan yang tindak kejahatan di pasar modal itu apa saja. Sebenarnya sih kemarin ya awal-awal yang kita bahas tentang kode etik dari PPE itu kita udah bahas ya, yaitu manipulasi pasar, penipuan, dan insider trading. Nah, mungkin nanti di sini saya refresh aja ya, saya tambahin pasal-pasalnya itu pasal berapa aja sama info tambahan lainnya. Kemudian nanti akan kita tambah dengan materi tentang pencucian uang ya. Oke. Oke, jadi sebelumnya dasar hukum pengawasan transaksi efek itu apa sih? Ya, jadi pengawasan transaksi efek ya itu ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya yaitu ada di Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 95, itu ada di pasal 7 ayat 2. Yang mana bunyinya adalah dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 ya dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, ya, Bursa Efek wajib menyediakan sarana pendukung dan mengawasi kegiatan anggota Bursa Efek. Ya, jadi maksudnya adalah Bursa Efek ini kan dia didirikan untuk menyediakan sarana supaya investor itu bisa bertransaksi. Ya, jadi Bursa Efek itu kan adalah pasarnya. Mereka yang menyediakan pasarnya, mereka yang membuat regulasinya, ya supaya anggota bursa dan juga investor itu bisa menjalankan atau melaksanakan transaksi sesuai dengan sistem atau sesuai dengan aturan yang sudah ada. Nah, selain dari Bursa Efek itu membuat atau menyediakan sarananya, ya di sini Bursa Efek juga bertugas untuk mengawasi kegiatan anggota Bursa Efek. Ya, jadi dari regulasi-regulasi yang sudah dibuat, sistem yang sudah dibuat, ya Bursa Efek itu mengawasi anggota bursanya, ya apakah anggota bursanya itu melakukan transaksi ya atau melaksanakan peraturan sesuai dengan yang sudah diatur atau tidak gitu ya. Jadi dalam hal ini pengawasnya itu adalah Bursa Efek Indonesia ya. Nah, tindakan apa aja sih yang dilarang dalam transaksi efek ya berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Ya, kemarin kita sudah bahas ya, itu ada 3, ya ada penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam. Ya, nah untuk penipuan itu ada di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, itu ada di pasal 90 dan 93, teman-teman boleh catat ya. Di pasal 90 dan 93 untuk penipuan, untuk manipulasi pasar itu ada di pasal 91 dan 92 ya. Sedangkan untuk perdagangan orang dalam itu ada di pasal 95 sampai 98. Ya, jadi tindakan-tindakan ini ya ini sudah diatur di dalam undang-undang. Nah, ini untuk
tindak pidana atau tindakan penipuan ya yang ada di pasal 90 dan pasal 93 ya. Di pasal 90 itu menyebutkan atau berbunyi ya kegiatan perdagangan efek ya itu setiap pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung menipu atau mengelabui pihak lain menggunakan sarana atau cara apapun. Kemudian turut serta menipu atau mengelabui pihak lain. Jadi lebih dari satu pihak ya. Kemudian apa saja bukan apa saja ya, apa yang informasi apa yang dia berikan ya yang itu tidak sesuai dengan hal yang terjadi ya, tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta yang material gitu ya. Jadi sebenarnya nggak terjadi tapi dia mengelabui pihak lain gitu ya, seolah-olah itu terjadi gitu ya. Nah, ini kemarin kita juga sudah bahas ya di awal ya, jadi saya refresh aja. Kemudian sedangkan di pasal 93 itu dia menyebutkan ya setiap pihak itu dilarang dengan cara apapun ya atau membuat pernyataan memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga efek di bursa efek ya. Apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan, pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar. Ya, jadi dia tahu kalau misalnya itu tuh nggak benar ya atau itu tuh hoax, tapi dia biarin aja ya itu sudah termasuk ke dalam tindak penipuan ya. Kemudian yang kedua, pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material dan pernyataan atau keterangan tersebut. Jadi dia itu nggak terlalu yakin ya tentang informasi yang dia berikan gitu. Ternyata outputnya atau pada kenyataannya informasi yang diberikan itu tidak benar ya, maka itu juga sama dia melakukan tindakan penipuan ya atau melanggar hukum gitu ya. Ini tentang penipuan. Kemudian tentang manipulasi pasar yang mana itu diatur di pasal 1 dan 92 ya. Yang mana garis besarnya manipulasi pasar itu adalah tindakan satu pihak ya, baik itu sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Mereka melakukan transaksi efek atau dua transaksi efek atau lebih ya yang menyebabkan gambaran semu. Ya, jadi ada kenaikan harga saham nih, tapi ternyata kenaikan harga saham itu tidak sesuai atau tidak ada hal yang mendasari kenaikannya tersebut. Kenaikan harganya itu dilakukan oleh beberapa pihak saja. Ya, atau penurunan harga saham yang dia disengaja dilakukan oleh satu pihak atau beberapa pihak, itu namanya manipulasi pasar ya. Jadi dia memberikan gambaran semu seolah-olah sahamnya itu bagus ya karena harganya naik ya, padahal kenaikannya itu bukan berdasarkan perusahaannya atau berita di balik perusahaannya, tapi adalah pihak-pihak atau orang-orang yang sengaja ya membuat harga sahamnya seolah-olah naik atau turun ya. Itu adalah manipulasi pasar. Sedangkan untuk perdagangan orang dalam ya ini diatur dalam pasal 95 sampai 98. Garis besarnya adalah perdagangan orang dalam itu ketika ada orang dalam perusahaan ya, jadi orang dalam yang termasuk orang dalam perusahaan kemarin sudah kita jelaskan ya siapa aja ya. Nah, jika orang di dalam perusahaan itu dengan sengaja atau dengan tidak sengaja memberikan informasi terkait emiten tersebut ya, tapi informasi tersebut itu belum tersedia di publik gitu ya. Jadi itu masih ya bisa dibilang masih rahasia lah gitu. Itu diberikan informasinya kepada orang di luar perusahaan ya, orang luar ya. Kemudian orang luar tersebut melakukan transaksi berdasarkan informasi dari orang dalam tersebut. Nah, itu masuk ke dalam pelanggaran perdagangan orang dalam ya. Nah, informasi yang masuk ke dalam informasi insider atau informasi orang dalam itu apa saja? Nah, ini ada ya. Ini berdasarkan pasal 6 ya dari POJK atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 31 garis miring POJK titik 04 garis miring 2015 ya tentang keterbukaan atas informasi atau fakta material oleh emiten atau perusahaan publik.
Ini ada 29 poin. Ya, ini nggak mungkin saya jelasin satu-satu ya. Kita contoh aja ya. Contohnya nih, penggabungan usaha, pemisahan usaha, peleburan usaha, atau pembentukan usaha patungan. Misal nih, ya ada perusahaan mau merger. Ya, misal contoh ya, contoh. Ini bukan berita yang benar ya. Ini kita contoh aja. Misal nih Telkom sama XL itu mau merger gitu. Ya, tapi berita mergernya ini belum disampaikan ke publik. Jadi masih berupa istilahnya wacana lah, atau sudah ditentukan tapi belum dipublikasikan gitu ya. Nah, kemudian kita orang luar ya, kita bukan karyawan atau kita bukan direktur, kita nggak ada sangkut pautnya sama Telkom dengan XL nih. Nah, tiba-tiba ada orang dalam perusahaan ya, misalnya dia karyawannya Telkom atau XL ya, atau manajernya, pokoknya yang dia bersangkutan dengan XL dan Telkom ya, itu ngasih tahu ke kita kalau misalnya mereka mau merger, Telkom dan XL mau merger gitu ya. Tapi beritanya belum keluar gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita memanfaatkan informasi tersebut untuk bertransaksi terlebih dahulu saham XL atau saham Telkom dengan tujuan ya memperkaya diri sendiri gitu ya, untuk menguntungkan diri sendiri, nah, maka kita termasuk melanggar aturan perdagangan orang dalam. Nah, itu contohnya. Ya, nah, jadi informasi-informasi ini ya ini ketika dia belum dipublikasikan itu masih menjadi rahasia ya, atau informasi orang dalam gitu ya. Jadi teman-teman boleh di search ya, atau nanti kalau misalnya materinya share ya, ini nanti bisa di 9 poin. Ya. Oke. Nah, kemudian ini adalah kita masuk ke pola-pola transaksi yang diawasi. Ya, jadi tadi kan bursa efek itu mengawasi transaksi efek di pasar modal ya, transaksi efek dari anggota bursanya. Nah, ada beberapa pola transaksi yang mana ini diawasi oleh OJK dan bursa efek gitu ya, yang berpotensi melanggar pidana gitu ya, melanggar hukum gitu. Pola transaksinya itu apa saja? Yang pertama ini ada wash sales ya. Jadi wash sales ini adalah transaksi yang terjadi antara pihak pembeli dan penjual yang tidak menimbulkan perubahan kepemilikan ya. Jadi ada transaksi jual beli nih ya. Jadi ada transaksi jual beli, tapi transaksi tersebut tidak menimbulkan perubahan kepemilikan atau perubahan manfaat. Ya, tujuannya atau motifnya itu untuk membentuk harga, baik naik, turun, atau tetap. Ya, jadi seolah-olah harganya itu naik. Padahal yang transaksi itu misal antara adik sama kakak, ya, atau antara rekan kerja, gitu. Ya, kan tidak merubah manfaat ya, gitu, tidak merubah kepemilikan lah ya, siratnya gitu. Tapi mereka sengaja melakukan transaksi itu untuk membentuk harga, seolah-olah harganya naik atau harganya turun atau tetap. Nah, ini kan masuk ke dalam potensi manipulasi pasar ya. Parameternya apa aja sih? Ya, jadi dia itu termasuk ke dalam wash sales dan dia itu termasuk manipulasi pasar atau melanggar hukum itu ketika transaksi yang terjadi ya tadi ya, antara transaksi beli dan jual itu dilakukan oleh sesama SID. Jadi teman-teman kan kalau buka akun ya, kalau buka akun di sekuritas ya, itu akan dapat yang namanya single investor ID. Ya, itu sama aja nomor KTP kita, nomor ID kita sebagai investor. Kalau teman-teman buka rekening di sekuritas lain, misalnya teman-teman buka di IPOT, kemudian buka lagi di sekuritas lain, ya misalnya Mirai, Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas, gitu ya. Jadi teman-teman boleh buka di lebih dari satu sekuritas, tapi SID-nya cuma satu, ya SID-nya cuma satu. Ya, jadi kalau teman-teman transaksi gitu ya, misalnya transaksi beli pakai akunnya IPOT, terus jual pakai akun Mandiri. Jadi teman-teman punya akun di Mandiri, ya sahamnya dijual, kemudian dibeli pakai akun IPOT, gitu. Ya.
Nah, itu kan sama aja transaksi beli dan jual tapi ada kesamaan SID gitu. Ya. Atau yang kedua, keterkaitan hubungan keluarga atau kelompok. Ya, jadi setelah ditelusuri ternyata ini ada hubungan keluarga atau kelompok nih. Biasanya ditandai dengan kesamaan alamat rumah, ya, atau kesamaan nomor telepon rumah, kesamaan alamat kantor, ya. Oke. Kemudian yang keempat, transaksi yang terpola dilakukan secara periodik dalam 1 hari, 1 minggu, dan 1 bulan. Jadi di satu saham tertentu, ya, itu transaksinya itu berpola, ya. Bisa 1 hari, ya, bisa 1 minggu, gitu ya, bisa satu bulan, gitu. Ya. Nah, kalau misalnya terbaca, oh ini wash sales, terbaca oleh Bursa Efek dan OJK, itu biasanya sahamnya di suspend dulu untuk diselidiki, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, pola transaksi kedua itu adalah marking the close. Ya, marking the close ini adalah penempatan order beli atau jual, ya, dilakukan di akhir perdagangan. Ya, tujuannya itu untuk menciptakan harga penutupan sesuai dengan yang diinginkan. Ya, baik harganya naik, turun, atau tetap. Ya. Nah, ini biasanya dilakukan itu tujuannya atau motifnya itu untuk menghitung, ya, valuasi saham, ya, atau kalau misalnya nanti ada corporate action, ya. Jadi harganya itu ditentukan, harga penutupannya ditentukan karena harga penutupan itu kan biasanya dipakai sebagai acuan untuk valuasi saham, gitu, ya, atau corporate action, gitu. Contohnya, ya, contoh marking the close, ya. Coba saya buka, ya, mungkin biar jadi gambaran aja buat teman-teman. Ini saya coba share lagi. Ini aplikasinya sudah muncul, ya. Contoh nih, ini ada saham TBLA, ya, Tunas Baru Lampung. Oke, harga penutupannya itu 785. Ya. Nah, jadi pada saat perdagangan berlangsung, di jam perdagangan itu ada yang namanya pre-opening dan pre-closing. Ya, ada yang namanya pre-opening dan pre-closing. Pre-opening itu adalah jam, ya, atau periode waktu di mana kita, ya, trader atau investor itu bisa memasukkan order baik itu beli atau jual sebelum pasar buka. Jadi sebelum pasar buka itu kita udah bisa masukin orderan. Ya, nanti orderannya itu diproses, ya, di sistem JATS, namanya Jakarta Automatic Trading System, ya, untuk membentuk harga pembukaan. Ya. Ada juga pre-closing. Ya. Jadi pre-closing 10 menit sebelum pasar ditutup jam 3 sore, ya. 10 menit sebelum pasar ditutup, pasarnya itu di-freeze, ya, atau udah nggak bergerak gitu. Ya, dibekukan sementara. Nah, 10 menit sebelum pasar tutup, 10 menit sebelum jam 3 itu sama. Investor atau trader itu bisa memasukkan order, baik itu beli maupun jual. Nanti orderannya semuanya itu diproses, ya, oleh JATS, ya, oleh sistem untuk membentuk harga penutupan. Jadi teman-teman nanti, ya, kalau misalnya teman-teman sering lihat pasar, ya, sering lihat pergerakan harga saham, nanti akan ketemu. Misalnya nih sekarang sebelum pasar ditutup, ya, sebelum pre-opening, misalnya harga TBLA itu di harga 770. Ya. Di harga 770. Berhenti nih, pasar nge-freeze gitu, ya. Tiba-tiba nanti jam 3 ketika pasar udah ditutup, harganya loncat ke 785. Ya, jadi tutupnya dia di harga 785, padahal, ya, sebelum pasar di freeze, ya, sebelum pasar tutup, ya, pas di freeze itu harganya di 770. Gitu.
Nah, nanti teman-teman akan ketemu tuh yang kayak gitu. Jadi pas dilihat nih sebelum jam 3, oh sekarang harganya di 770 nih. Nah, kemudian dicek lagi nanti jam 3 tutupnya di 785, loncat dia. Ya, itu bisa seperti itu. Ya. Kita balik lagi ke materi. Ya. Nah, apakah semua saham yang seperti itu artinya dia marking the close, Mbak? Berarti dia manipulasi pasar dong? Enggak juga, ya. Makanya dia ada parameternya. Parameternya marking the close adalah satu, transaksinya dilakukan pada menit-menit terakhir, tadi sudah dijelaskan ya. Yang kedua, transaksinya itu dilakukan konsisten ya di saham tertentu atau efek tertentu selama beberapa hari oleh SID yang sama atau SID yang terkait. Ya, tadi SID yang sama dan SID yang terkait sudah dijelaskan ya di Wash Sales ya. SID sama itu kalau misalnya dia transaksi ternyata cuman beda sekuritas aja, tapi SID-nya satu, atau SID terkait, misalnya sama alamat rumah, sama alamat nomor, sama alamat kantor, atau sama nomor telepon dan lain-lain. Gitu. Ya, kemudian yang ketiga itu untuk menaikkan atau menurunkan harga. Jadi dari transaksi tersebut itu terjadi gap atau loncatan gitu ya, baik naik maupun turun. Gitu. Ya, itu ini adalah parameter marking the close. Jadi nggak semua saham yang dia tutupnya loncat gitu ya, baik naik maupun turun itu dia masuk ke dalam marking the close ya. Tapi parameternya nanti dilihat gitu. Jadi pasti oleh bursa itu diamati, oh ini saham ini nih beberapa hari ini dia harga penutupannya nggak wajar gitu. Maka dicek yang transaksinya gitu ya. Dicek SID-nya gitu ya. Kemudian pola transaksinya selanjutnya, creating fake demand atau supply ya. Jadi dia membuat order pembelian atau order penjualan ya. Jadi misalnya dia order dalam jumlah banyak gitu ya, di best price, best harga tertinggi ya. Baik beli ataupun jual, kalau jual itu harga termurah ya. Tapi itu hanya order aja ya. Nanti ketika harganya sudah sampai ke harga tersebut ya, itu order itu ya. Contohnya nih maksudnya seperti ini. Ya, kita balik lagi ke aplikasi ya. Contohnya ini aja deh. Ini ada saham namanya Pola ya. Ini bukannya saya bilang Pola ini dia creating fake demand atau apa ya, ini hanya sebagai gambaran aja. Oke, saya gedein aja deh biar kelihatan ya. Oke. Nah, jadi ya, misalnya nih creating demand atau supply itu adalah creating demand ya atau dia masukkan order beli gitu ya. Di sini banyak ya, banyak gitu. Tapi ini belum terjadi ya, belum match ya, belum terbeli sahamnya. Baru order aja gitu. Nah, ketika dilihat oleh pasar ya, ketika dilihat oleh pelaku pasar, wih, permintaannya banyak nih saham Pola nih. Karena sesuai dengan hukum ekonomi ya, permintaan naik ya, permintaan tinggi, harga naik. Ya, jadi makanya itu sudah respon yang natural ya ketika dia ada permintaan yang tinggi, orang-orang juga pada ikutan beli karena mereka sudah hukum ekonominya ketika permintaan naik, harga naik gitu ya. Jadi pas dilihat, wih, yang ngebid banyak nih, ya, yang ngebid banyak, dia juga masukin orderan, gitu ya, dia masukin orderan, gitu. Nah, ketika harganya sudah bergerak sesuai dengan harga yang diinginkan, orderannya ini ditarik atau di withdraw, gitu, ya. Itu dia namanya creating fake demand. Yang supply juga sama aja. Kalau yang supply itu yang dilihat overnya nih, yang sebelah sini nih, yang sebelah kanan. Ya. Contohnya ada saham Telkom. Ya, ini bukan saya nggak bilang Telkom ini creating fake
demand atau supply ya. Contoh aja gambarannya yang dilihat itu apa. Jadi dilihat nih sebelah offernya nih, sebelah kanan offer paling atas best price ya. Ini best price-nya. Orderannya banyak gitu ya. Yang mau jual saham Telkom banyak gitu ya. Lebih banyak yang mau jual daripada yang mau beli. Nah, ketika orang banyak yang jual, ya berarti kan permintaan turun ya, gitu. Ya, tekanan belinya turun. Nah, biasanya sesuai dengan hukum ekonomi ya, ketika permintaan turun, ya harga juga ikutan turun. Jadi ketika kita lihat offernya banyak, ya offernya penuh lah istilahnya banyak, kita takut harganya turun, ya kita punya nih sahamnya, kita takut harganya turun duluan, akhirnya kita jual duluan harganya, gitu. Ya, akhirnya kita jual duluan harganya. Ketika pas panik ya, pada jual harganya turun tuh. Gitu. Nah, ketika harganya sudah sampai ke harga yang diinginkan oleh oleh si orang yang membuat fake supply tadi, ya orderan jualnya ditarik atau dibatalkan. Seperti itu. Ya, itu gambarannya ya. Jadi yang dilihat adalah kalau misalnya fake supply itu yang kita lihat sebelah offernya, ya. Yang fake demand itu adalah sebelah bid-nya gitu. Bisa juga ya, bisa juga ya. Ini seperti saham Pola ya contohnya ya. Ini kan bid-nya penuh ya. Offernya nggak ada. Ya, offernya nggak ada. Ini sama aja orang yang mau beli itu banyak tapi nggak ada yang mau jual. Kalau kita yang nggak tahu ini sahamnya saham apa, awam lah istilahnya. Ngelihat saham kayak gini tertarik nggak? Tertarik ya, wih yang mau beli banyak nih. Berarti sahamnya ini permintaannya tinggi nih. Kita beli dengan harapan harganya naik. Ya. Tapi ternyata besoknya harganya malah turun ya, atau yang terjadi kemudian adalah harganya malah turun gitu. Ya. Ini contohnya. Ya, jadi kalau saham-saham seperti ini ketika lot bid-nya itu penuh, offer-nya nggak ada, ini bukan berarti sahamnya bagus atau permintaannya banyak. Bisa jadi ya lot bid ini fake gitu. Ya. Ketika nanti orang-orang pada beli nih, ya pada beli sahamnya, ya kemudian sampai di harga dia inginkan, orderannya ditarik gitu. Ya. Oke. Nah, kemudian apakah yang kondisi sahamnya seperti itu sudah termasuk manipulasi pasar? Enggak, ya, tetap dicek parameternya. Jadi nanti Bursa Efek akan mengecek ya sesuai dengan parameter yang tadi ya, keterkaitan SID ya, segala macam. Tambahannya adalah yang pertama, withdraw to order adalah jumlah maksimum order yang dibatalkan ya dari total order yang dimasukkan ke JATS ya. Jadi setelah dicek ya keterkaitan SID ya atau ada kesamaan SID atau tidak ya, mana nih di cross check ya, kemudian pas dicek ternyata total yang dia withdraw ya itu sejumlah ya atau hampir semua dari orderan yang dia masukkan gitu ya. Jadi misalnya dia ordernya 100.000 lot gitu ya. Yang yang di withdraw sama dia itu semua ya atau banyak lah, lebih banyak daripada yang dia order. Misalnya 80.000 yang dia withdraw atau 90.000 yang dia withdraw gitu ya. Atau di amen itu dirubah orderannya. Kalau di withdraw ini dibatalkan ya, kalau di amen itu dirubah. Jadi misalnya dia rubah yang tadinya ordernya 100.000 ya, dirubah. Jadi ordernya misalnya cuma 1.000 ya atau cuma 2.000 gitu. Ya, jumlah orderannya dirubah. Ini adalah creating fake demand atau supply ya. Nah, yang 3 tadi ya, wash sales, kemudian marking the clause, creating fake demand and supply ini masuk ke dalam tindak pidana manipulasi pasar ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah unusual volume atau value transaction ya. Jadi
transaksi dalam jumlah atau nilai transaksi yang tidak biasa. Ya. Nah, ini ya transaksi yang tidak biasa ini ya ini bisa masuk ke penipuan atau bisa nanti dia masuk ke tindak pidana pencucian uang. Ya. Jadi parameternya bagaimana? Ya, ketika ada transaksi efek ya atau saham tertentu dalam jumlah volume atau value ya. Jadi volume itu jumlah lot yang banyak atau value itu nilai transaksi yang besar ya, yang gede gitu ya. Yang tidak biasa dibandingkan dengan data historis transaksi efek tertentu di perusahaan. Ya, jadi ketika dicek profil nasabahnya ini biasanya dia transaksinya itu nggak banyak gitu ya. Kita cek data historisnya itu misalnya dia transaksi itu sehari nggak lebih dari 5 juta. Rata-rata itu ya di kisaran 5 juta. Tiba-tiba dia transaksi sampai 100 juta. Kan nggak biasa ya. Itu dia masuk ke unusual transaction ya. Baik value maupun volume. Ya, jadi apa yang tadinya biasanya dia transaksinya itu enggak dalam nilai yang besar atau enggak dalam jumlah lot yang banyak, tiba-tiba dia transaksi dalam jumlah lot yang banyak atau dengan nilai transaksi yang besar. Ya, itu adalah parameternya. Gitu ya, baik perusahaan maupun profil walaupun nasabah retail ya. Atau transaksinya dia melakukan transaksi tidak sesuai dengan profil nasabah. Jadi misalnya profil nasabahnya mahasiswa. Ya, teman-teman kan masih mahasiswa ya. Ya mahasiswa inilah masuk akal aja lah ya pendapatannya gitu. Nah ini setahun jarang banget yang kalau nggak sultan-sultan banget itu jarang yang dia lebih dari 25 juta ya setahun gitu. Tapi profil nasabahnya mahasiswa tapi transaksinya nggak masuk akal ya sehari 100 juta ya 5 atau 200 juta gitu. Jadi nggak sesuai dengan profil nasabahnya. Atau di profil nasabahnya dia ditulisnya apa total pendapatan satu tahunnya itu 25 sampai 50 juta, tapi dia transaksinya lebih dari itu. Nah, itu dia masuk ke unusual transaction. Yang mana ini nanti bermuaranya bisa jadi adalah ke tindak pidana pencucian uang gitu. Ya, jadi ketika ada transaksi yang nggak biasa ya atau dia transaksi tidak sesuai dengan profilnya, ya itu akan diawasi oleh Bursa Efek dan Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian selanjutnya adalah front running. Kalau front running ini intinya adalah dia melakukan transaksi lebih dulu daripada nasabahnya. Ya, jadi misalnya dia dapat info dari nasabah, saya mau beli saham A dalam jumlah banyak di harga sekian. Nah, si A B anggota bursa tersebut ya dapat informasi itu dia langsung transaksi itu dia transaksi duluan sebelum nasabahnya transaksi ya tujuannya kan untuk menguntungkan diri dia gitu ya. Nah itu dinamakan dengan front running gitu ya. Nah ini adalah sanksi ya sanksi-sanksi yang akan diberikan oleh pihak yang dia terbukti melakukan tindak pidana pasar modal tindak pelanggaran pasar modal. Ada sanksi administratif ya. Di sini ada beberapa macamnya dan sanksi pidana. Ya, sanksi pidananya itu adalah penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 15 miliar. Ya, ini diatur dalam peraturan pasar modal ya di pasal 91 dan 92 di Undang-Undang Pasar Modal ya. Ini adalah beberapa pola transaksi yang sering terjadi ya atau yang ditemukan oleh Bursa Efek dan Otoritas Jasa Keuangan. Nah, kemudian kita masuk ke money laundering atau pencucian uang atau pendanaan terorisme. Ya, tadi kita di pola transaksi yang keempat ya kalau nggak salah itu kan ada unusual transaction ya yang mana itu bisa jadi dia bermuara ke
pencucian uang gitu. Ya, ini kita akan bahas tentang pencucian uang atau pendanaan terorisme dan juga know your customer ya. Jadi tindakan atau hal yang harus kita lakukan untuk meminimalisir atau untuk mencegah yang namanya money laundering atau teroris financing ya. Oke. Pencucian Oke. Pencucian uang itu maksudnya bagaimana sih? Jadi pencucian uang itu adalah upaya untuk mengaburkan asal-usul harta kekayaan dari hasil tindak pidana sehingga harta kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari aktivitas yang sah. Ya. Jadi kita jangan kita ya. Jadi misalnya ada orang nih, ya, dia dapat uang, ya uang yang inilah uang yang nggak legal lah, ya. Nah, dia menggunakan uang tersebut atau uangnya itu dicuci itu bukan dicuci dimasukin ke dalam mesin cuci ya. Jadi dia melakukan aktivitas ya menggunakan uang tersebut ya yang nantinya akan kembali lagi ke dia. Jadi seolah-olah ketika kembali ke dia itu dari aktivitas yang sah gitu atau dari aktivitas yang legal. Nanti akan kita jelaskan lebih jelasnya ya. Sedangkan untuk pembiayaan terorisme adalah kegiatan transaksi yang melibatkan dana milik teroris maupun yang telah atau dimaksudkan untuk digunakan dalam membantu menjalankan tindakan terorisme. Ya. Nah, pencucian uang dan pendanaan terorisme ini menggunakan teknik pencucian uang yang sama untuk menyamarkan keterkaitan antara organisasi dengan dana. Ya, jadi pembiayaan terorisme itu ya supaya uangnya itu nyampe ke tujuannya ya itu sistemnya atau polanya sama seperti dia melakukan pencucian uang gitu ya. Jadi biar nggak ketahuan kalau misalnya dana tersebut itu diperoleh dari teroris gitu ya atau digunakan untuk melakukan tindakan terkait dengan terorisme ya. Untuk pengertian lengkapnya teman-teman bisa lihat di pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang pencucian uang ya, TPPU. Oke. Nah, ini adalah modusnya ya, modus pidana asal pencucian uang. Jadi ini adalah pidana asalnya atau asal usul ya, bisa jadi asal pencucian uang tersebut ya. Di sini masuk pasar modal ya. Ini sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang TPPU, pasar modal itu masuk ke dalam asalnya ya dari tindak pidana pencucian uang. Jadi orang-orang yang melakukan tindak pidana pencucian uang itu ada yang menggunakan pasar modal sebagai sarananya untuk melakukan pencucian uang gitu ya. Nah, yang masuk ke dalam pihak yang dia melakukan pencucian uang menurut pasal 3 Undang-Undang TPPU ya, yang aktif itu adalah orang yang dengan sengaja menempatkan, mentransfer, membayarkan dan lain-lain ya. Sedangkan yang pasif itu adalah orang yang menerima ya. Jadi orang yang melakukan penempatan atau yang mentransfer atau yang membayarkan atau yang membelanjakan ya dengan orang yang menerima uangnya ya, itu sama-sama dikenakan pasal undang-undang tentang pencucian uang. Ya. Oke. Jadi misalnya kita nih ya, kita misalnya cuma sebagai tempat transferannya aja, tempat nampung uangnya aja ya. Jadi kita nggak transfer, nggak ikut andil dalam mengambil uang tersebut, kita hanya menerima atau menempatkannya aja, itu tetap kena ya, kita masuk ke yang pasif gitu ya. Nah, tahapan pencucian uangnya ya itu yang pertama adalah placement. Jadi uang hasil dari tindak kejahatan itu ya itu ditaruh di bank ya atau di pasar modal atau di tempat-tempat yang yang ini tadi nih ya, perbankan, pasar modal, asuransi atau dibelikan narkotika ya, psikotropika dan lain-lain gitu ya. Jadi
penempatan hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan gitu ya. Nah, kemudian uang tersebut dipindahkan ya atau diubah bentuknya ya melalui transaksi keuangan yang kompleks dalam rangka mempersulit pelacakan, audit trail, asal usul dana. Ya, itu namanya layering. Ya, jadi setelah ditaruh di bank atau di pasar modal atau di lembaga jasa keuangan lainnya ya atau mungkin di produk gitu ya. Kemudian itu ditransaksikan, uangnya ditransaksikan. Jadi kan contohnya kalau di pasar modal ya, ketika seseorang itu dapat uang hasil tindak kejahatan ya, dia bukakan akun di sekuritas ya atau dia buka akun investasi ya, kemudian uangnya itu ditransaksikan di pasar modal. Jadi seolah-olah nanti ketika sahamnya dijual misalnya, jadi seolah-olah uang itu didapat sama dia itu dari hasil transaksi di pasar modal ya. Baru nanti setelah di layering ya atau diputer dananya ya, baru dia masuk ke tahap integration ya, yaitu mengembalikan dana yang telah tampak sah kepada pemiliknya sehingga dapat digunakan dengan aman ya. Jadi seolah-olah dananya itu diterima dari hasil misalnya transaksi di pasar modal gitu. Ya, nah ini adalah tahapan pencucian uang. Makanya pasar modal itu masuk ke dalam pidana asal tadi ya di Undang-Undang tentang Pencucian Uang, gitu. Ya, karena berpotensi menjadi sarana tempat pencucian uang. Nah, ini adalah sanksinya ya. Jika terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang ya, untuk sanksi individual ya, sanksinya itu adalah penjara maksimal 20 tahun atau denda 100 juta sampai 10 miliar ya. Yang kedua, sanksi untuk setiap orang yang menyembunyikan atau dan menyamarkan hasil tindak pidana pencucian uang ya, sama ya, maksimal 20 tahun, penjara 20 tahun dan denda 100 juta sampai 5 miliar. Sedangkan untuk orang yang dia menerima atau menguasai hasil tindak pidananya, hasil uang dari tindak pidananya itu dipenjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 1 miliar. Ini adalah sanksinya. Ya. Makanya tadi ya, orang yang melakukan kejahatan, orang yang menampung ya sama orang yang menerima itu sama-sama kena sanksi. Ya. Oke, sedangkan untuk sanksi korporat ya, pidana dijatuhkan kepada korporasi atau perusahaan apabila tindak pidana pencucian uang itu dilakukan oleh atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi. Ya. Jadi kan di perusahaan itu kan ada yang namanya divisi pengendalian ya, gitu. Ternyata tindak pidana pencucian uang itu salah satu oknumnya itu dari personil dari pengendalian perusahaan tersebut. Ya, yang namanya pengendalian perusahaan, divisi pengendalian perusahaan itu kan untuk mengatur ya, untuk mengawasi apakah perusahaan itu berjalan sesuai dengan aturan atau enggak gitu. Tapi ternyata orang yang mengawasi jalannya perusahaan malah melakukan tindak kejahatan yang melanggar peraturan. Gitu, ya. Kemudian yang dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah dan dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi ya. Ini tindak pidananya ini dijatuhkan denda maksimal 100 miliar ya. Dan pidana tambahan lainnya. Misalnya salah satu contohnya dibekukan usahanya gitu atau izin usahanya dicabut gitu ya, dan lain-lain. Ini untuk sanksi untuk perusahaan ya yang melakukan tindak pidana pencucian uang ya. Ini untuk sanksi individual, jadi kalau misalnya melakukan itu adalah orang perseorangan, ini adalah sanksi untuk korporat atau perusahaan. Nah, makanya di pasar modal khususnya berlakukan ke anggota bursanya atau sekuritasnya itu diterapkan yang namanya Know Your Customer atau KYC. Ya, jadi KYC ini adalah bentuk dari anti money laundering ya.
Yang dilakukan KYC ini apa aja? Yang pertama, knowing your customer. Tadi ya, pada saat nasabahnya buka akun, kan teman-teman ditanya ya kemarin waktu isi data itu kan isi data misalnya pekerjaannya apa? Oh, masih mahasiswa. Kalau masih mahasiswa berarti sumber dananya masih dari orang tua, pekerjaan orang tuanya apa? Alamatnya di mana, nomor teleponnya berapa, alamat kampusnya di mana ya. Pertanyaannya banyak ya, gitu yang harus diisi banyak. Nah, itu masuk ke dalam know your customer. Supaya kita bisa melihat profil nasabahnya gitu ya, profil nasabahnya untuk mengecek profil nasabahnya, latar belakang nasabahnya gitu. Apakah nanti kemudian masuk ke monitoring transaction for suspicious activity. Jadi nanti dicek kalau misalnya ternyata nasabah tersebut melakukan transaksi tidak sesuai dengan profil nasabahnya seperti tadi ya. Jadi dia misalnya profil nasabahnya ibu rumah tangga ya, tapi transaksi yang dilakukan itu nggak sesuai dengan profil dengan pekerjaannya ibu rumah tangga, tapi transaksinya dengan nilai yang besar. Gitu kan dipertanyakan ini uangnya dapat dari mana, gitu. Ya. Nah kemudian yang ketiga investigation and reports ya. Jadi dipantau ya transaksi nasabahnya ketika ada aktivitas yang mencurigakan atau suspicious activity, maka akan dilaporkan dan dilakukan investigasi apakah ada tindak potensi pencucian uang atau enggak. Nah, ini gunanya know your customer. Ya. Nah, prinsip mengenal nasabah ya atau prinsip KYC atau know your customer yaitu diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan. Teman-teman boleh catat ya di POJK nomor 22 garis miring POJK 04 garis miring 2014 tentang prinsip mengenal nasabah oleh penyedia jasa keuangan di sektor pasar modal. Ya. Nah, di sini ya yang perlu ditekankan, penyedia jasa keuangan di bidang pasar modal wajib melakukan pertemuan langsung atau face to face dengan calon nasabah dan melakukan KYC. Jadi sebenarnya di form pembukaan akun kalau misalnya yang masih manual ya, itu ada yang namanya form face to face ya sebagai bukti kalau misalnya nasabahnya itu tatap muka langsung oleh pegawai sekuritas ya. Tapi karena kemarin kan teman-teman kan online ya, semuanya kan lewat aplikasi di rumah masing-masing. Makanya ada tahap teman-teman itu foto selfie sambil pegang KTP, kemudian video selfie ya. Itu adalah syarat untuk memenuhi ini face to face ini. Jadi di kondisi pandemi seperti sekarang yang mana kita sulit untuk face to face ya, maka solusinya adalah ketika teman-teman buka akun itu diperlukan foto selfie sambil pegang KTP, kemudian video selfie. Ya. Itu salah satu bentuk KYC. Ya. Nah, kemudian penyedia jasa keuangan pasar modal itu wajib melakukan prosedur penyaringan atau screening dalam rangka penerimaan pegawai baru. Ya, jadi pegawai baru yang diterima oleh perusahaan sekuritas ya itu di screening juga. Jadi kalau teman-teman nanti ya kemarin kita udah bahas tentang pengajuan izin sertifikasi WPPE. Ya, jadi kalau misalnya kita punya sertifikasi WPPE, kita mau kerja, itu kita harus ngajuin dulu izin ke OJK. Di lembar syarat izinnya itu ada pertanyaan-pertanyaan ya blanko yang mana itu harus diisi. Itu gunanya untuk screening. Isinya tuh kayak kita pernah melakukan tindak pidana pasar modal atau enggak, kita pernah melanggar atau enggak. Itu seperti itu gitu ya. Nah, itu dalam rangka screening penerimaan pegawai baru gitu ya. Kemudian penyedia jasa keuangan pasar modal itu dalam hal ini ya itu adalah perusahaan efek sekuritas ya, pengelola reksadana dan bank kustodian ya. Ini adalah penyedia jasa keuangan yang wajib melakukan KYC ya, perusahaan efek, pengelola reksadana dan bank kustodian. Oke. Nah, kemudian
Selanjutnya terkait dengan KYC, ya, penyedia jasa keuangan wajib melakukan identifikasi dan verifikasi atas informasi dan dokumen pendukung mengenai calon nasabah, ya, atau yang dikenal dengan customer due diligence, ya, serta wajib melakukan pertemuan langsung, ya. Jadi ya teman-teman ya yang kemarin buka akun, makanya dia diminta KTP-nya, foto KTP-nya. Kemudian diminta nomor rekening pribadinya. Nah, salah satunya ini untuk bentuk verifikasi gitu ya. Benar nggak sih rekening atas nama ini ya atau rekening ini sama seperti data yang di KTP gitu ya. Kemudian penyedia jasa keuangan wajib melakukan verifikasi lebih ketat ya terhadap calon nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi terhadap praktek pencucian uang atau pendanaan terorisme. Nanti kita akan lihat ya, yang termasuk nasabah yang dia risiko tinggi, risiko rendah, dan risiko yang medium itu yang bagaimana. Kemudian pembukaan rekening atau hubungan usaha dengan calon nasabah dianggap didiskualifikasi yang dianggap atau didiskualifikasi mempunyai resiko tinggi, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari anggota direksi. Jadi nasabah-nasabah resiko tinggi itu nanti jadi pada saat buka akun itu ada tahap yang namanya approval, ya, approval oleh direksi ya atau manajemen senior ya. Jadi ini rekeningnya dijadiin atau enggak nih? Gitu ya. Jadi makanya nasabah atau teman-teman nih yang buka akun misalnya sampai sekarang akunnya nggak jadi gitu, ada pending gitu ya. Itu kan nanti di cross check dulu pendingnya apa, kemudian nanti teman-teman harus melengkapi apa gitu, harus menambahkan ID pendukung atau enggak gitu ya. Nah, ini selanjutnya penyedia jasa keuangan dilarang untuk membuka atau memelihara rekening efek anonim atau rekening efek yang menggunakan nama fiktif. Ya, jadi nggak boleh buka akun identitasnya itu fiktif. Ya. Kemudian penyedia jasa keuangan wajib melakukan pengkinian data nasabah, ya. Jadi secara periodik nanti akan dilakukan yang namanya pengkinian data. Gitu ya. Jadi misalnya teman-teman yang dari mahasiswa pas dicek, oh ini udah beberapa tahun dia mahasiswa, masa iya mahasiswa terus, pasti nanti teman-teman diminta pengkinian data gitu. Sekarang udah kerja atau belum gitu. Kalau sudah kerja, kerjanya di mana gitu ya, diperbaharui datanya. Kemudian penyedia jasa keuangan wajib menata usahakan atau mengarsipkan, istilahnya merapihkan dokumen-dokumen nasabah dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 5 tahun sejak nasabah menutup rekening efeknya. Ya. Kemudian penyedia jasa keuangan wajib melakukan verifikasi yang lebih ketat ya terhadap nasabah yang dia resikonya tinggi. Gitu ya. Oke. Nah, ini yang dimaksud nasabah yang resikonya tinggi, ya rendah dan medium. Ya, ini sesuai dengan POJK nomor 22 tahun 2014. Ya, jadi profil nasabah itu dibagi 3. Ada yang high risk, ada yang medium risk, ada yang low risk. Yang low risk ini yang bagaimana nasabah yang low risk ya, yang resikonya kecil, yaitu nasabah entah dia ESOP atau MSOP atau dia emiten atau perusahaan publik atau dia perusahaan di pemerintah ya. Jadi mau dia bekerja di perusahaan publik ya, perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek, perusahaan milik pemerintah ya, perusahaan lembaga negara atau lembaga internasional yang mana ketika dia transaksi misalnya di pasar perdana ya, itu transaksinya kurang dari atau sama dengan 100 juta. Dan transaksinya dia kurang dari medium risk. Ya, medium risk itu dia transaksinya lebih dari 100 juta dalam 1 bulan gitu ya. Jadi dia termasuk ke dalam nasabah low risk yang mana ketika dia transaksi di pasar perdana itu dia kurang dari 100 juta atau
ketika dia transaksi biasa ya jual beli gitu ya, itu juga transaksinya kurang dari 100 juta ya, kurang dari 100 juta. Itu masuk ke dalam nasabah yang low risk. Sedangkan nasabah yang dia medium risk ya adalah nasabah yang dia penyetoran dananya lebih dari 10 juta dalam satu hari. Kemudian total dana atau efeknya ya atau sahamnya yang dipunya itu lebih dari 50 juta pada akhir bulan. Kemudian akumulasi transaksi efeknya itu lebih dari 100 juta dalam satu bulan. Jadi ketika diakumulasi ya totalnya dia transaksi dalam satu bulan itu lebih dari 100 juta. Itu masuk ke dalam nasabah yang dia beresiko menengah. Gitu ya. Jadi dia tidak termasuk kriteria resiko rendah dan juga tidak termasuk kriteria resiko tinggi ya. Iya ya. Namanya medium risk ya, tengah-tengah gitu ya. Sedangkan yang masuk ke dalam nasabah berisiko tinggi ya, atau high risk itu adalah yang pertama nasabah ya atau beneficial of owner. Beneficial owner ini teman-teman ini kan ini ya masih mahasiswa ya. Nah, beneficial owner-nya itu adalah orang tua teman-teman gitu ya. Jadi nasabah atau beneficial owner ya itu termasuk high risk customer, high risk business, dan high risk country. Nanti akan dijelaskan yang high risk customer itu yang bagaimana, high risk business itu bagaimana, high risk country itu bagaimana. Kemudian perubahan profil atau informasi penting yang signifikan sehingga nasabah termasuk area beresiko tinggi. Kalau teman-teman rubah nomor telepon ya atau rubah alamat email ya, itu verifikasinya ribet. Ya, karena nomor telepon dan email itu termasuk informasi penting. Ya. Gitu ya, maka dikategorikan sebagai berisiko tinggi. Makanya verifikasinya ribet kalau perubahan email atau nomor telepon. Contoh ya, itu contoh. Kemudian perintah transaksi dilakukan tanpa adanya dasar hukum yang sah. Ya. Kemudian nasabah yang melakukan transaksi tidak sesuai dengan profil, karakteristik dan kebiasaan pola transaksi. Ya. Yang termasuk nasabah beresiko tinggi ya. Jadi kita harus melaporkan kepada compliance jika ada nasabah atau calon nasabah itu masuk ke dalam kategori nasabah beresiko tinggi, yaitu politically exposed person, orang yang dia berkecimpung di dunia politik. Ya, jadi anggota DPR ya atau yang dia bekerja di yang berkaitan dengan politik lah istilahnya. Di kementerian ya dan lain-lain itu masuk ke dalam politically exposed person. Kemudian high risk business, high risk country dan blacklist person ya. Orang yang populer di bidang politik ya adalah orang yang berkewenangan di negara Indonesia. Ya, jadi dia berkewarganegaraan Indonesia atau berkewarganegaraan asing, tapi dia dipercaya untuk memiliki atau menjalankan kewenangan publik sebagai pejabat tadi ya. Contohnya DPR ya, kemudian menteri ya, pokoknya yang dia bekerja di lembaga negara yang dia fungsinya eksekutif, legislatif atau yudikatif. Ya, pejabat-pejabat negara. Yang kedua, usaha yang beresiko tinggi ya. Usaha yang beresiko tinggi yang mana biasa atau berpotensial digunakan sebagai tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme. Oke, udah mau 5:30 ya. Kita lanjut ke negara yang beresiko tinggi. Negara yang beresiko tinggi, oke, ini contoh political expose-nya ya, kepala negara, kepala pemerintah ya, dan lain-lain. Oke, anggota keluarganya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang anggota keluarga pejabat ya, anaknya, saudaranya, cucunya, menantunya, nah itu masuk ke nasabah berisiko tinggi. Ya. Kita lanjut ke negara yang berisiko tinggi. Ini adalah negara yang berisiko tinggi ya. Ada Cuba, Syria, Iran, Myanmar, dan North Korea. Ya, ini karena berpotensi pendanaan terorisme. Karena ini adalah negara-negara yang dia istilahnya produksi senjatanya itu banyak atau negara-negara berkonflik. Ya.
Nih, nasabah beresiko tinggi, ibu rumah tangga, mahasiswa teman-teman ini adalah nasabah yang beresiko tinggi, ya. Pelajar, ya, wira swasta, ya. Kemudian pengurus perusahaan dengan struktur kepemilikan yang kompleks dan lain-lain. Ya. Kenapa dia beresiko tinggi? Ya, kenapa mahasiswa itu beresiko tinggi? Karena kan teman-teman dananya apa tadi ya profil resikonya jumlah pendapatannya itu nggak banyak ya. Nanti dicek transaksinya, pola transaksinya sesuai dengan pendapatan atau malah lebih dari pendapatan. Itu ya. Dan lain-lain. Oke. Ya. Nah, itu gunanya KYC ya. Jadi apa untuk verifikasi nasabah ya. Jadi kita bisa tahu sumber kekayaannya atau sumber dananya dari mana, kemudian kita monitoring aktivitasnya, kita laporkan kalau misalnya ada transaksi yang mencurigakan atau yang nggak biasa ya. Kemudian kita tidak boleh memberikan informasi kepada nasabah ya, no tipping off ya. Jadi kalau misalnya ada nasabah lupa nomor telepon atau lupa email, misalnya nomor telepon dia banyak, email dia banyak, dia lupa pakai yang mana, itu kita nggak boleh kasih tahu ya. Kemudian mengikuti training secara rutin ya. Jadi pegawai itu juga ada trainingnya ya. Oke, nah ini adalah peraturan atau regulasi baru ya terkait dengan pengendalian ya, pengendalian atau keamanan transaksi ya. Ini boleh di screenshot atau di foto aja ya teman-teman ya. Oke. Sekian materi dari saya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, sampai sini kita masih ada waktu, kita sampai 17.40. Kita sebenarnya masih ada waktu 20 menit. Oh ya? Mohon maaf Kak, tadi slide terakhirnya lupa aku screenshot. Apa boleh ditunjukkan kembali? Terima kasih Kak. Boleh ya. Nih. Sudah Kak, terima kasih Kak Arum. Oke. Kalau gitu kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, kita masih ada waktu ya. 15 menit lah, 10 sampai 15 menit lah. Ya. Boleh teman-teman yang mau bertanya dipersilahkan. Mana nih? Ini nggak ada yang bertanya, bingung ya, atau sudah paham nih? Nggak ada yang mau bertanya? Sudah paham semua? Ya mudah-mudahan sudah paham semua ya. Nah itu adalah materi-materi yang nantinya akan keluar di tes sertifikasi WPPE ya. Itu tentang pencucian uang ya, kemudian oke, ini teman-teman yang mau bertanya di sesi akhir mohon untuk on cam ya supaya di SS ya, di screenshot. Ada yang mau bertanya? Untuk teman-teman juga saya minta bantuannya isi survei ya, isi kuesioner, linknya sudah saya share di kolom chat ya, boleh tolong diisi. Gimana nih? Nggak ada yang mau bertanya? Oke, ini ada yang bertanya ya. Ini dari
Sario Brahman, baca ya, Brahmanda, ya. Izin bertanya, kalau boleh tahu, kakak termasuk orang yang high risk, medium risk, atau low risk? Alasan kenapa, Kak? Terima kasih. Oh, kalau saya termasuk yang high risk. Kenapa saya yang high risk? Karena saya bekerja di perusahaan sekuritas. Ya, jadi perusahaan sekuritas itu nggak menutup kemungkinan menerima informasi orang dalam. Ya, nggak menutup kemungkinan dia menerima informasi orang dalam. Gitu. Makanya ada beberapa sekuritas yang dia tidak memperbolehkan karyawannya untuk transaksi di pasar modal. Gitu ya. Kalau ya pegawai bursa efek, ya pegawai bursa efek kan juga dia nggak boleh transaksi di pasar modal ya. Gitu ya. Nah, untuk perusahaan sekuritas juga dia ada beberapa sekuritas yang dia tidak memperbolehkan karyawannya untuk melakukan transaksi di pasar modal gitu. Nah, ada juga yang boleh ya, makanya di kode etik perusahaan efek ya, di kode etik perusahaan efek itu perusahaan efek atau sekuritas wajib melaporkan transaksi yang dilakukan. Jadi kalau misalnya ada pegawai transaksi ada pegawai perusahaan sekuritas ya atau perusahaan sekuritas itu melakukan transaksi pasar modal, itu wajib dilaporkan ke Bursa Efek Indonesia gitu ya. Jadi untuk karyawan sekuritas ya itu masuk ke dalam nasabah yang dia beresiko tinggi gitu ya. Beresiko tinggi juga pencucian uang ya, bisa jadi dia kerjasama sama orang yang dia melakukan tindak kejahatan gitu ya, jadi dibantu melakukan pencucian uang gitu. Maka dari itu akun-akun karyawan perusahaan sekuritas itu dipantau gitu ya. Jadi nanti teman-teman juga teman-teman nanti kalau misalnya jadi pegawai salah satu perusahaan sekuritas atau bekerja di bidang pasar modal, ya itu pasti di ini tuh ditanya akunnya apa, ya punya akun di perusahaan sekuritas atau enggak, gitu punya akunnya di mana aja, ya akunnya informasi akunnya apa, kode nasabahnya apa, supaya dicek nanti transaksinya itu pasti dicek, gitu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mbak Arum, Iya. Mau tanya dong, ini kan tadi ngebahas regulasi ya. Oh Tadi iya. dikit-dikit ini perhatiin, ada kasus yang Mbak Arum itu terjadi di sekitar kita juga. Itu kebetulan keluarga saya juga ada yang kena baru-baru ini. Jadi kan nggak semua orang gitu ya punya rekening untuk bertransaksi di pasar modal gitu. Jadi yang punya itu mereka itu kayak mereka tuh kayak mengajukan gitu, ayo gitu yang nggak punya tapi mau investasi barengan sama saya gitu, lewat saya begitu. Tapi itu kan mereka tidak terdaftar gitu ya Mbak Arum ya, jadi manajer investasi atau apa itu bisa terjerat hukum nggak ya Mbak Arum? Walaupun mereka mungkin tidak melakukan penyelewengan atau apa gitu Mbak Arum. Oke. Itu termasuk melanggar hukum ya, dia melanggar kode etik ya. Kalau misalnya ternyata orang yang dia mengumpulkan nasabah itu ya itu bukan agen perantara pedagang efek, atau dia pertama nggak punya izin WPPE ya, dia nggak punya izin WPPE, kemudian dia mengumpulkan dana dari masyarakat, tapi si masyarakatnya itu atau nasabah-nasabahnya dia itu nggak dibukakan rekening gitu ya. Jadi sekuritasnya nggak tahu ini uangnya asalnya dari mana gitu ya, siapa aja yang punya gitu ya. Nah, itu melanggar hukum, melanggar kode etik ya. Itu akan dikenakan sanksi kalau misalnya ketahuan. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti kalau misalnya ada yang nawarin kalau misalnya mau investasi, mau transaksi saham sama saya aja gitu ya, jadi dananya dikumpulin ke dia, jadi nanti dia yang transaksiin gitu kan.
bahasanya ya. Jadi dia yang transaksiin, tapi dia nggak nyuruh teman-teman buka akun ya. Kemudian pas teman-teman pas nanya ada izin WPPE-nya atau enggak, ternyata enggak ada gitu ya. Nah, itu sudah melanggar kode etik. Lebih baik dijauhkan aja gitu ya. Dijauhkan atau kalau misalnya ini dilaporkan juga gitu ya. Dilaporkan ke otoritas jasa keuangan gitu ya. Baik, makasih Mbak Arum. Ya, sama-sama ya. Jadi kalau misalnya ada yang menawarkan seperti itu sudah melanggar kode etik ya. Jadi lebih baik dilaporkan aja ke otoritas jasa keuangan. Oh ya, untuk laporan-laporan seperti itu ya, kalau misalnya teman-teman ketemu sama yang seperti itu atau yang dia menawarkan investasi yang menurut teman-teman itu bodong, itu laporannya ke otoritas jasa keuangan ya, teman-teman. Kalau misalnya dia berhubungan dengan pasar modal atau jasa keuangan, ya institusi atau lembaga jasa keuangan. Gitu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, mungkin ditutup aja Mbak Anissa. Ya, karena sudah jam 5:30 ya. Ini teman-teman ada yang ketawa, kenapa nih? Oke. Ya, baik Mbak Arum, terima kasih atas materinya hari ini. Mohon maaf sekali lagi nih Bu Ute, di sesi hari ini juga belum bisa menemani kita karena beliau sepertinya sibuk sekali ya, tiap hari ada rapat seperti ini. Nah, terima kasih juga untuk teman-teman ya yang sudah hadir, sudah on cam dan sudah berpartisipasi untuk bertanya juga. Jangan lupa untuk absen di Vclass dan di Gform. Nanti setelah ini juga ada quizzes, nanti dikumpulkan di Vclass juga ya. Jadi jangan lupa untuk dikerjakan. Baik Mbak Arum, kalau gitu langsung ditutup aja Mbak Arum, soalnya ini lagi ada seminar juga lain. Oh, oke. Kalau gitu saya akhiri ya untuk kelas hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman ya. Sampai bertemu lagi di kelas-kelas selanjutnya. Ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beristirahat ya. Saya izin live dari room ya, teman-teman ya. Ya, baik, terima kasih banyak Mbak Arum. Sama-sama.